akan belajar pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ya, anak-anak, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang proklamasi dan juga tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, pertama-tama ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kita angkat doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sama-sama. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, setelah kita berdoa bersama, sekarang ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ya, kalian pada pagi hari ini semuanya hadir? Hadir ya, bagus. Yang berikut, anak-anak, adapun sebelum kita mulai pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya. Tahu lagu 17 Agustus? Hari Merdeka apa? Tahu? Ya, sekarang semua kita bernyanyi. 17 Agustus, 1, 2, 3. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menempatkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri suatu tumbuhan terkait habitatnya. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dan kita usahakan untuk dicapai setelah pembelajaran ini selesai. Terus yang berikut, tadi yang pertama tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang ibu minta kalian untuk membacakan teks yang ada di layar. Yang pertama, paragraf yang pertama, Aston baca.
setelah tadi kita membaca bersama-sama teks bacaan dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka pada kesempatan ini kita akan menyaksikan video bagaimana waktu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dulu Bapak proklamasi kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Ya, sekarang kita nonton bersama-sama video berikut. Itu tadi teks proklamasi yang dulu dibacakan oleh Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Sekarang setelah kita membaca tentang proklamasi tadi dan juga mendengarkan atau menonton bersama video, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan. Ini Ibu ada kasih LKPD masang. LKPD itu masang lembar kerja peserta didik, ya. Kalian kerjakan. Setelah ini kalian dibentuk dalam kelompok 1, 2, 1 kelompok 3 orang, ya. Berhubung sekarang kita ini pada masa corona, maka Ibu membagi kalian 1 kelompok 3 orang, ya. Baru gabung. Gaston gabung ke sini 3, ya. 3 ya. Kerjakan LKPD, diskusikan dalam kelompok. Setelah itu sebentar kita bahas bersama-sama. Ya, Gaston. Dialami Indonesia dari sejarah proklamasi. Ya, anak-anak, sudah diskusinya sudah selesai? Sekarang semua anggota kelompok Ibu persilakan untuk duduk di tempat masing-masing. Duduk. Ya. Tadi soal yang pertama pada LKPD 1 itu ceritakan apa isi yang terdapat dalam video tersebut. Ya, sekarang Ibu diskusi. Siapa yang mau angkat? Kelompok yang mau angkat pertanyaan pertama, yang mau jawab, ya. Ya, bagus. Yang pertama Ibu kasih kesempatan Aston untuk membaca jawaban menurut kelompoknya. Anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi. Ya, sekarang Ibu persilakan kalian untuk duduk. Sekarang
sedang kita tonton bersama-sama pada layar monitor tadi. Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, Ibu persilakan kelompok 1. Menurut kelompok kami, video berisi tentang pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut itu ya, kelompok yang lain masih ada jawabannya? Saya Ya, Gerald. Masih pertanyaan 1 pertanyaan A ya, Gerald. Menurut kelompok kami, 1. Sebagai puncak perjuangan Diskusi nomor 2. Boleh. Ya, yang kedua, apa manfaat yang dialami Indonesia dari peristiwa proklamasi? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Saya Bu. Ya, kelompok mana? Angkat tangan, woi, ini ayo nih. Saya Bu. Ya, Gerald, kelompok 2. Baca Gerald. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita sudah merdeka. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangkan sebagai negara baru. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok Harimau. Tepuk tangan untuk kelompok Harimau. Ya, yang berikut diskusi yang ketiga. Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di lingkungan tempat tinggalmu? Kelompok mana yang bisa? Coba satu orang. Saya Bu. Ya, Egi, kelompok 3 kelompok singa. Menurut kelompok kami, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di lingkungan tempat tinggal. 1. Kerja bakti. 2. Pertandingan bola voli. 3. Pertandingan bola kaki. 4. Lomba cerdas cermat dan lain-lain. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Leon. Ya, tepuk tangan. Ya, yang berikut soal diskusi yang keempat. Ya, buatlah dalam bentuk paragraf berdasarkan teks proklamasi yang dibuat. Tetap pikiran berdasarkan teks proklamasi yang sudah dibuat. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, 1, 2. Sekarang kelompok 4. Sampaikan pendapatnya. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh IR Soekarno dan DR Muhammad Hatta di Jalan Pengangsaan. nomor 56. Dan pada waktu itu untuk pertama kali bendera merah putih dikibarkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok 2. Ya, nah itu tadi diskusi yang sudah
yang dijawab oleh Gerald. Apa yang pertama tadi Gerald? Sebagai puncak perjuangan Ya, bangsa Indonesia. sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai pengakuan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia sudah merdeka. Dan konsentrasi. Ya, yang berikut, yang ketiga, temukan sendiri jawaban apa saja yang dilakukan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan. Ya, yang biasa kita lakukan selama ini, misalnya kerja bakti, terus orang ada-adakan kegiatan, misalnya lomba permainan bola voli antar wilayah atau antar kampung atau antar RT. Terus dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Terus buatlah dalam bentuk paragraf teks proklamasi. Ya, tadi sudah dibacakan oleh kelompok 4. Ya, Ibu pikir seperti itu diskusi kita pada siang hari ini. Karena setelah kita berdiskusi tentang proklamasi, maka sekarang kita kumpul. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya, kumpul kelompok 1. Ya, utusan dari kelompok dapatkan hasil diskusinya. Kelompok 3, kelompok 2 mana? Ya, kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Bagus. Sudah selesai. Silakan duduk. Upaya untuk bertahan hidup itu namanya adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dia bisa bertahan hidup. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan contoh. Salah satu, setelah ini sebentar kita ada tugas diskusi lagi di dalam kelompok untuk mencari tahu kira-kira tumbuhan apa saja yang ada di dalam lingkungan kita yang bisa beradaptasi. Yang pertama itu bunga apa? Baca sama-sama. Bunga teratai. Siapa di sini yang pernah lihat bunga teratai? Pernah? Biasanya Tevi dia bunga teratai tumbuhnya di mana? Di air. Biasanya di kolam. Kalau ada orang yang memelihara ikan, pasti mereka sering di atas kolam ikannya mereka taburkan bunga teratai supaya sinar matahari tidak langsung mengenai air dan membuat airnya panas sehingga ikannya bisa mati. Ya, sekarang tahukah kamu bunga teratai? Ya, tanaman ini tumbuh di air dan dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Jadi bunga teratai ini mengapung. Daun bunga teratai bundar dan lebar, dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ya, itu tadi tentang bagaimana bunga teratai dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Anak-anak, setelah tadi kita sudah melihat sendiri di layar tentang bunga teratai. Sekarang berikut ada video. Ya, berdasarkan video ini sebentar kita diminta untuk mengerjakan tugas dalam kelompok, oke? Masing-masing sebentar. Sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung, dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan higrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus sebagai berikut. Mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam, dan memiliki jaringan spon batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan memiliki akar napas. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang dikenal dengan mangrove. Ya, anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan bersama-sama tuh tentang bagaimana itu penyesuaian
itu sebentar, masuk lagi, kita diskusikan di dalam kelas. Sekarang Ibu bagikan ini LKPD yang kedua, Ini kelompok 1 masih dalam kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4. Ya, semua harus aktif. Ya, sekarang kita keluar ruangan dulu. Nah. Ya, perhatikan ada pohon Natal. Ya, anak-anak, setelah tadi kita mengamati lingkungan sekitar. Nah, Ibu minta kalian untuk mengamati dan kita sudah berdiskusi bersama-sama. Ya, sekarang Ibu minta tadi ada amatilah lingkungan di sekitarmu dan temukan tumbuhan apa saja yang mengalami penyesuaian dengan lingkungannya. Ya, yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ya, bagus ya, kelompok 4. Kaktus akarnya panjang, batangnya berlapis lilin, tersusun spons untuk menampung air di saat hujan. Ya, bagus. Menurut Kevi tadi, yang pertama tanaman kaktus. Ya, batangnya tersusun spons untuk menampung air saat hujan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kevi. Ya, yang berikut. Siapa lagi? Ya, kelompok yang kelompok 3. Daunnya lebar dan tipis agar memudahkan proses penguapan. Ya, bagus. Menurut kelompok 3, daun teratai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut, yang ketiga. Ya, siapa lagi? Ya, Gerald. Ya, Kantong semar memiliki corong untuk menangkap serangga. ya, bagus. Tepuk tangan untuk Gerald. Yang berikut, siapa lagi? Ya, Aston. Pohon jati. Pohon jati daunnya gugur untuk menghindari penguapan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aston. Ya, ada lagi? Siapa yang mau tambahkan? Ya, bagus. Titan. Putri malu akan mengatupkan daunnya ketika disentuh, sehingga hewan pemakaman rumput sulit memakannya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Titan. Ya, padahal anak-anak saya ini semuanya sudah mengerti. Ya, yang pertama tadi dari Kevi tadi, tumbuhan yang menyesuaikan diri. Yang pertama Kevi tadi apa? Akarnya Kaktus. Eno, yang kedua apa Eno? Teratai. Yang ketiga apa Gerald? Kantong semar. Kantong semar. Yang keempat apa Son? Pohon jati. Pohon jati. Apa lagi? Pohon mahoni dengan pohon Natal. Yang keenam? Putri malu Ya, yang keenam adalah putri
itu tadi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu harap kalian untuk mengumpulkannya ya. Sebelum dikumpulkan, tuliskan nama kelompok di bagian atas. Jadi anak-anak, materi yang sudah kita ajarkan hari ini di sekolah, yang kalian sudah pahami, sampai di rumah harus ulangi lagi ya. Harus pelajari lagi di rumah. Terus jangan lupa ingat sekarang ini masa pandemi, kita harus menjaga kesehatan. Ya, untuk menutup pelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Karena untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Memimpin doa.